menjadi orang pertama yang menemukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki justru menjadi sasaran kecaman banyak orang. Banyak pihak termasuk saksi kunci dan terpidana yang telah bebas bilang bahwa Ibtu Rudiana berperan dalam menentukan pelaku yang dituding membunuh Vina dan Eki. Sampai-sampai keluarga dari salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ini ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Namun kini Ibtu Rudiana mulai melakukan serangan balik. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Ya, yang Anda lihat barusan adalah terakhir kalinya pernyataan yang didengar publik dari Ibtu Rudiana setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat ke publik. Video itu diunggah di akun Instagram Humas Polda Jawa Barat pada 17 Mei 2024 lalu. Namun setelah video itu beredar, Ibtu Rudiana tak lagi muncul. Bahkan keluarga Vina sempat mencoba berkomunikasi namun tak mendapatkan respons lebih lanjut. Ibtu Rudiana yang selama ini menghilang dan terkesan menghindar malah tampil dalam kegiatan perlombaan bulu tangkis dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Setelah itu Ibtu Rudiana kembali menghilang. Lama tak terdengar namanya, tiba-tiba Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dedi Mulyadi selaku pendamping dari terpidana kasus pembunuhan Vina, Dede, dan Liga Akbar Cahyana ini sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Somasi itu dilayangkan usai Ibtu Rudiana dituduh mengarahkan pemberian keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon oleh Dede. Selain dituduh mengarahkan untuk memberikan keterangan palsu, somasi juga dilayangkan karena mereka dianggap menggiring opini untuk menyudutkan Ibtu Rudiana. Secara lantang, kuasa hukum Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi jika mereka tidak segera meminta maaf secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam. Tiga orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Ya, saudara, yang rupanya membuat Ibtu Rudiana meradang hingga melayangkan somasi adalah terkait kesaksian Dede, salah satu orang yang pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu disebut sebagai saksi penting selain Liga Akbar dan juga AEP. Menurut Otto Hasibuan, dari ketiga orang inilah jalan cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir. Namun belakangan justru Dede mengakui bahwa semua kesaksiannya pada 8 tahun silam itu adalah palsu. Dede menyebut dirinya kala itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk menyampaikan seolah apa yang terjadi yang dilihat saat kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon. Mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya kan. Dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal kan. Nah disitulah diceritakan
Saya nongkrong di warung. Kalau warung itu benar Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Dede dalam pengakuannya juga bercerita kalau dirinya ini dilarang oleh Ibtu Rudiana untuk hadir di pengadilan meski telah mendapatkan surat panggilan untuk bersaksi. Makasih ya teman-teman ya. Pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum putusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Kemana? Tidak. Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah masa datang, katanya. Biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya, pernyataan Dede yang menyebut kesaksiannya diarahkan oleh Ibtu Rudiana dibantah oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kuasa hukum bilang justru Dede lah yang memberitahu Ibtu Rudiana bahwa dia saat itu melihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum menambahkan bahwa informasi yang diberikan oleh Dede inilah yang kemudian ditindaklanjuti dan kemudian diperiksa oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Setelah itu, berkas baru dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Tanya juga isunya dia penyidiknya, yang nangani adalah narkoba, itu adalah berita ataupun tuduhan yang tidak benar, fitnah. Perlu diketahui, tanggal 31 Agustus itu ya, bukan Pak Rudiana yang menyuruh si Dede untuk bercerita. Enggak, tanggal 31 Agustus itu pada pukul 16.00 14.00 WIB itu si Dede telah menerangkan kepada Bapak Ibtu Rudiana bahwasanya dirinya melihat pada tanggal 27 Agustus itu ya almarhum dikejar dan dilempar batu oleh para pelaku ini. Jadi kok berubah-berubah ini keterangan ini nggak konsisten gitu loh. Sehingga informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pak Rudi. Dan setelah mereka ini diamankan oleh Pak Rudi, dibawalah ke Polresta Cirebon untuk digali informasi yang mendalam kepada Satreskrim Polresta. Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan menyebut bahwa kesaksian yang diberikan oleh Dede kepada Dedi Mulyadi adalah keinginan dari Dede sendiri. Dede saat itu datang bukan karena dicari oleh Dedi Mulyadi, tapi karena dirinya merasa bersalah dan didorong oleh pihak keluarga untuk mengakui yang sebenarnya. Dede pun juga sudah memberikan keterangan tertulis kepada notaris. Menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dede tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Mantan Bupati Purwakarta yang juga saat ini menjadi pendamping dari sejumlah terdakwa kasus pembunuhan Vina dan Eki atau Dedi Mulyadi ini pun turut disomasi karena Dedi Mulyadi turut membuat dan menyebarkan video yang memuat pernyataan Dede ketika Dede menyampaikan bahwa dirinya dipaksa untuk membuat keterangan palsu. Kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah
dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Ayub kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang. Ya, saudara, inilah konten di channel YouTube Dedi Mulyadi yang menayangkan saat Dede bicara terang-terangan ketika Dede menyampaikan bahwa dirinya dipaksa untuk membuat keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menyikapi somasi, Dedi menyampaikan bahwa dirinya hanya mau menunjukkan kebenaran. Saksi itu kejadian yang meninggal. Kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa Pak? Ya Dedenya tidak mau minta maaf. Biar saya hanya, ya andai kata, ya kalau saya mau tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Ya itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya mereka kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Keluarga Vina mengaku kaget setelah salah satu saksi kunci yakni Dede mengakui berbohong dalam memberikan keterangan di tahun 2016 lalu. Keluarga berharap kesaksian Dede Riswanto yang mengaku memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina dan Eki atas perintah Ibtu Rudiana bisa menjadi titik terang untuk mengungkap apa yang jadi penyebab tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam. Kakak Vina, yakni Marliana, menyebut tak pernah melihat dan bertemu dengan Dede selama proses penyidikan hingga persidangan atas kasus ini. Keluarga masih meyakini bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan 8 tahun silam. Ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana? Menurut saya, mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Gitu. Hanya itu aja sih harapan kami. Pelaku sebenarnya gitu ya Bu? Ya. Dengan banyaknya saling tuding atau saling lapor akan memunculkan fakta yang sebenarnya dalam kasus kematian Vina dan Eki. Publik pun kian menanti kinerja polisi untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini.